Oke, semangat pagi. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja untuk KDI minggu kedua. Saya ingin pada malam hari ini nanti kita coba untuk melihat bahwa bisnis ini semakin lebih real. Artinya untuk mendapatkan penghasilan jutaan rupiah itu bukan sesuatu yang sulit. Terutama jika memang Anda betul-betul nulis impiannya, nggak sekedar cuma nulis karena disuruh, ya, tetapi Anda bisa menulis kemudian mau membuat target-target antara untuk mencapai impian Anda. Nah, jadi kalau saya lihat dari saya mencoba simulasikan ketika seseorang ingin membangun bisnis yang memiliki passive income, yaitu dengan cara membangun network, membangun jaringan dengan duplikasi satu bulan satu, jika konsisten itu terjadi tabelnya seperti itu. Jadi bulan pertama Anda masih sendiri, kemudian tutup poin dengan 100 poin, maka penghasilan Anda kurang lebih sekitar Rp10.000. Itu passive income. Ya masih aktif income karena itu kan yang tutup poin Anda sendiri ya. Ya. Kemudian abaikan saja angka bulan pertama sampai bulan ke-8 itu abaikan saja. Artinya istilahnya itu bukan tujuan utama Anda karena mungkin masih kecil ya. Kalau Anda fokusnya di situ, Anda akan segera pindah ke money game nanti. Ya, karena money game itu rekrut orang dapat 500 ya. Sama juga sebenarnya di NASA kan juga bisa dengan menawarkan aksi bos ya. Nah, kalau Anda membaca tabel itu, jadi pada bulan pertama bonus passive income-nya Rp10.000. Bulan kedua dengan mengajak satu orang, ya kurang lebih lah Rp20.000. Dengan masing-masing orang tutup poin 100 poin. Bulan ketiga Rp40.000. Bulan keempat sudah 8 orang, semuanya tutup poin, kurang lebih Anda dapat Rp80.000. Bulan kelima dan seterusnya hingga pada bulan ke-8 itu baru mencapai jutaan rupiah. Nah, kira-kira kalau melihat marketing plan seperti ini kan tidak menarik, ya enggak? Artinya di sini bulan 1 sampai bulan ke-8 ini Anda sedang membangun fondasi Anda untuk membangun sisi passive income Anda, ya, melewati tahap awal membangun passive income Anda. Oleh karena itu kita bikin bahwa bisnis ini menjadi real dengan cara apa? Anda tetap fokus pada duplikasi 1 bulan 1 member. Ya, takutnya luput, takutnya meleset, ya 1 bulan rekrut 5. Ya, nanti kualitas 1. Bulan berikutnya ada lagi 5. Kualitas 1. Oleh karena itu sambil Anda melakukan duplikasi 1 bulan 1 member, lakukan belajar menjual online maupun belajar menjual secara offline. Nah, dengan target penghasilan retailnya itu adalah 10 juta rupiah. Ya, target penjualan retailnya 10 juta rupiah. Asalkan selama 2 bulan Anda mau mencoba, garansinya bisa. Asal mau mencoba, garansinya bisa. Tapi sebenarnya untuk di online itu dari beberapa sharing teman-teman itu sebenarnya gampang. Artinya apa? Yang penting Anda punya Facebook, lalu iklankan status Anda, itu tetap berefek. Ya, dengan bayar per hari lebih banyak ya lebih bagus. Tapi dengan produk khususnya untuk Crystallic itu semuanya kecil. Artinya bisnis ini layak untuk Anda membayar iklan. Nah, mungkin saat ini saya tidak akan banyak membahas sisi online karena dalam dunia Anda sehari-hari sudah terbiasa untuk online. Tetapi saya yakin ketika Anda di rumah datang ke sini, itu Anda melewati banyak kampung, melewati banyak RT yang mereka belum tentu tahu tentang Crystallic. Ya enggak? Nah, itu adalah pasar Anda. Jadi kalau Anda setiap melihat rumah di situ ada wanitanya, yang Anda lihat adalah itu duit. Ya,
Ya kan memang gitu dah. Orang pebisnis kan hijau. Pokoknya pebisnis yang luar biasa itu melihat Anda dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu duit semua. Unilever itu dapat duitnya itu dari melihat rambut Anda sampai ujung kuku Anda. Dia kaya yang luar biasa. Karena melihat Anda bukan yang cantik, bukan yang jelek, bukan yang pendek, bukan yang tinggi, enggak. Tapi begitu lihat orang, duit. Sehingga dia muncul kreativitas untuk menciptakan dari mulai sampo aja bisa sampo penghitam sampai ketombe, kurek kuping. Kurek kuping itu juga duit itu. Yaitu kalau dipegang oleh orang yang tahu bisnis. Maka dalam waktu 1 sampai 9 bulan, targetkan 3 bulan ke depan Anda sudah mulai mengantongi penghasilan 10 juta rupiah per bulan. Untuk apa? Untuk membiayai bisnis Anda, untuk membangun dari mulai duplikasi 1 sampai 500 orang sampai 1000 orang, Anda perlu biaya, Anda perlu follow up, Anda perlu mendatangi orang, Anda perlu menghabiskan waktu di depan laptop, Anda perlu menelpon, Anda butuh pulsa, keluarga Anda butuh makan. Nah, target Anda cari penghasilan 10 juta rupiah per bulan. Kalau jual kristallik jadi berapa ya? 100 ya. Kalau per hari jadi berapa? Rata-rata 3 atau 4. Mungkin nggak 3 atau 4 per hari? Oh, mungkin sekali. 10 juta rupiah per bulan. Selama Anda belajar selama 2 bulan, Anda bisa. Nanti ketika Anda mulai bulan ke-7 dan seterusnya, Anda mulai membangun kedalaman dan melebar. Kalau sekarang ini Anda melebar, kedalamannya nanti. Anda melebarnya caranya gimana? Dengan offline Anda juga nanti sekalian juga bisa melebar. Karena nanti ketika Anda melakukan sosialisasi, melakukan presentasi, ada 3 kemungkinan. Mereka tidak tertarik, mereka tertarik untuk beli produk, mereka tertarik untuk bisnis dengan Anda. Ya, jadi sambil menyelam minum air. Ya, nah, ketika nanti Anda sudah mulai masuk tahapan bulan ke-5 dan seterusnya, atau bulan ke-6 dan seterusnya, Anda mulai membangun kedalaman. Dengan cara bagaimana? Anda mulai harus berani memimpin kelompok Anda sendiri. Yaitu Anda menggunakan rumah Anda sebagai markas bisnis Anda. Teras rumah Anda sebagai markas bisnis Anda. Luar biasa, bisnis ini tidak diduplikasikan dari ruko ke ruko, tetapi dari rumah ke rumah. Lebih gampang kan? Ya, Anda kan susah kalau cari dolen yang harus punya ruko. Tapi kalau Anda yang nyari anggota yang punya rumah, nyari anggota yang tidak punya rumah malah susah. Tapi yang punya rumah malah gampang, ya. Kemudian Anda coba untuk membangun KDI online di grup Anda masing-masing. Kemudian Anda juga harus mulai merintis KDI offline. Nanti setelah 5 kali mengikuti di sini kan berbagai macam materi sudah Anda dapatkan. Kalau itu nanti silakan Anda copy search-nya, copy PowerPoint-nya, mana yang pas bagi Anda, silakan Anda gunakan untuk diskusi di rumah. Anda tidak perlu harus pakai viewer, Anda cukup pakai laptop dengan 5 orang, dengan 10 orang di grup Anda yang baru. Anda perlu untuk membangun komunikasi dengan jaringan Anda, ya, bahwa Anda di sini sudah mulai membangun yang namanya tim, dan tim ini akan sangat bagus kalau diawali dengan membangun konsep silaturahmi, membangun sistem kekeluargaan, sehingga Anda betul-betul bisa merasakan bahwa bisnis ini betul-betul people business, ya. Walaupun sebagian dari Anda punya jaringan di luar karena Anda mendapatkannya dari online. Kemudian ikuti training produk, ikuti seminar-seminar yang ada, artinya promosikan semua pertemuan yang ada. Ini akan mempermudah Anda untuk membangun bisnis ini. Kadang-kadang orang tidak mudah menerima motivasi dari Anda karena mungkin kedekatan, karena mungkin kebetulan Anda adiknya, ya, maka senjata yang paling ampuh adalah promosikan saja pertemuan, biar orang lain yang memberitahu. Ya, saya yakin saya ngomong seperti ini, ngomong apapun juga nggak akan ada yang tersinggung. Ya, apalagi
sudah Anda promosikan, sudah mereka tahu pentingnya informasi, jadi tidak akan ada yang tersinggung. Padahal memang sengaja saya menyinggung. Ya. Semoga tersinggungnya itu menjadi hidupnya lebih baik, kan begitu. Nah, kemudian apa juga, gunakan alat-alat untuk membangun kepercayaan. Jadi brosur, audio motivasi, nanti akan keluar beberapa MP3, tapi kayaknya mungkin nanti akan saya upload di Facebook aja, di YouTube. Walaupun nanti nggak ada orangnya, cuma suaranya aja, kan bisa ya diikuti oleh teman-teman semuanya di mana saja. Anda bisa share kemana-mana dengan topik yang berbagai, dan nanti kemungkinan saya potong per 5 menit, jadi mengunggahnya juga gampang. Nah ini, jadi Anda sudah lihat potensi penghasilan Anda ini miliaran rupiah. Anda ini miliarder, bukan jutawan lagi, miliarder, gitu. Anda bisa lihat potensinya. Ini kira-kira aja nih, saya ambil dengan berarti kalau bulan ke-12 dia berarti punya frontline 11 kaki kalau satu-satu ya. Tapi kalau misalkan omsetnya 8 atau 200.000 poin, kalau kakinya hanya 2, ya kemungkinan penghasilannya di bawah 22 juta. Tetapi kalau Anda melebar, ini kemungkinan besar Anda mendapatkan bonus yang indeksnya jauh lebih besar. Ya. Kira-kira pekerjaan seperti ini lebih berat mana? Jualan bakso keliling. Lebih berat mana Anda menjadi pegawai? Nah, ini nanti beratnya karena apa? Anda harus berhubungan dengan orang lain. Dan orang lain itu berbagai macam karakter. Makanya ini butuh pembelajaran. Tapi kalau Anda menguasai ilmunya, sebenarnya untuk kaya di bisnis ini bukan sesuatu yang mustahil. Ya, karena memang tracknya sudah benar. Ini tracknya sudah benar, bahwa kalau Anda ingin membangun sisi passive income, inilah Anda harus membangun yang namanya network. Sedangkan Anda kalau di kantor, itu Anda walaupun bisa membangun network, Anda sebagai kepala cabang, Anda punya agen-agen, punya sub-sub, punya bawahan, itu juga jaringan Anda, tetapi tetap aktif income Anda. Posisinya Anda harus ngantor. Ya. Artinya saya ingin mengatakan bahwa Anda layak untuk berjuang demi masa depan Anda melalui bisnis seperti ini. Ya. Kita lihat di sini. Bulan ke-1 sampai bulan ke-9, pasif income Anda ini kurang menarik karena penghasilan Anda kurang lebih 3 juta rupiah. Yang namanya penghasilan yang layak untuk hidup, ukuran normal, punya rumah, punya kendaraan, ya toh, punya istri, bisa menyekolahkan anak-anak, itu minimal 15 juta rupiah. Nah, dikatakan orang kaya kalau pasif income-nya lebih besar daripada kebutuhan 1 bulannya. Itu patokannya. Ya. Kalau orang punya penghasilan 20 juta, kebutuhannya 15 juta, tapi dia aktif income, itu belum dikategorikan orang kaya. Yang dikategorikan orang kaya adalah dia punya passive income, penghasilannya adalah di atas jumlah kebutuhan tiap bulannya. Itu paling gampang. Ya, definisi kaya paling gampang itu. Kalau Anda pengen kaya, kejar passive income di atas kebutuhan hidup Anda. Nah, di sini mulai Anda merasakan tingkat kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh passive income itu ketika Anda memulai masuk ke bulan ke-10, 11, 12 dan seterusnya. Jadi Anda fokus
membangun duplikasi 1 bulan 1 minimal, ya saya katakan minimal, jadi 2 boleh, 3 boleh, 5 boleh, sampai Anda mendapatkan passive income, bonus yang melebihi kebutuhan hidup Anda. Sehingga pada posisi itu Anda mau keluar dari pekerjaan Anda, silahkan. Tapi kalau belum, jangan dulu. Ya. Nah, karena di sini passive income kurang menarik, Anda fokus ke profit, yaitu apa? Laba eceran. Minimal 10 juta rupiah per bulan untuk membiayai keluarga Anda dan membiayai bisnis Anda. Anda butuh kepertemuan, Anda butuh belanja buku, Anda perlu ikut seminar-seminar di luar NASA juga sangat baik. Anda perlu konsultasi ke upline, Anda perlu waktu, Anda perlu kadang-kadang konsultasi ke upline, ngundangnya di restoran, gitu. Masa ngundang Anda yang bayar upline-nya kan? Ya enggak kan? Upline juga manusia, butuh ditraktir juga. Setuju para upline? Nah, untuk mendapatkan profit 10 juta per bulan, Anda harus ikuti yang namanya master seller, O2 marketing, yaitu online marketing maupun offline marketing. Fokus 10 juta rupiah per bulan. Selama Anda yakin, Anda mau melakukan, dalam waktu 3 bulan, saya yakin Anda bisa. Apalagi dengan online, ya. Dan offline pun juga ternyata potensinya luar biasa sekali. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, omset di NASA itu 50-50, 50% offline, 50% online. Nah, salah satu produk yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan penghasilan yang lebih cepat, yaitu salah satunya adalah kristalik. Derivatnya nanti ada grease, ada yang lain-lain. Asalkan Anda lulus ini dulu, Anda jual yang lain gampang. Ya. 1, produk kristalik ini dibutuhkan setiap wanita. Artinya apa? Targetnya jelas. Jadi target pasarnya jelas. Ya, wanita, bukan waria. Wanita. Kemudian produk yang Anda jual ini repeat order. Artinya apa? Selama 3 tahun ini terbukti terjadi yang namanya repeat order. Ya, terjadi banyak sekali di kamar mandinya, di tempat tidurnya, kristalnya tidak cuma 1. Gitu, ada yang tinggal 1 biting, gitu, ada yang sudah remuk, gitu, ada yang masih baru. Artinya apa? Betul-betul terjadi repeat order. Dan bisnis yang langgeng adalah bisnis yang menjual produk yang habis pakai, beli lagi, habis pakai, beli lagi. Kemudian unik itu belum ada yang menyamai, ya belum ada. Unik, artinya di sini apa? Pasar Anda sangat terbuka lebar, pesaingnya sedikit. Ada sekitar 100 juta wanita merupakan target pasar kristalik. Belum kita ngomong tentang dunia, ya. Belum kita ngomong tentang bayi yang baru lahir. Ya, 17 tahun lagi, 20 tahun lagi jadi konsumen jaringan Anda. Belum tentu konsumen Anda. Nah, Anda sudah tuyuk-tuyuk. Saya juga sudah simbah-simbah, gitu kan. Tapi jadi konsumen grup Anda. Artinya apa? Pasif Anda terus mengalir. Kemudian insya Allah stok tersedia. Karena apa? Karena bahan bakunya melimpah ruah di Indonesia. Ya, kalau masalah sekarang sedang banyak telat, bukan karena produksinya turun, tetapi kecepatan orang jual kristalik lebih cepat daripada pabriknya. Ya, kemarin ada yang minta sampai jam 7 malam harus diantar ke kantor itu. Tapi insya Allah pabrik juga sudah mulai membangun tempat baru untuk kapasitas 200.000 kristalik per bulan. Jadi jangan khawatir. Kemudian kecil, mudah pengirimannya dan profitnya cukup memotivasi. Jumlah pasar Anda ada 100 juta pasar, 100 juta wanita. Ini adalah merupakan target pasar. Anda tinggal fokus mau offline atau online atau dua-duanya. Ya, kalau jaringan ya dua-duanya. Ya, saya kebetulan punya 1 kaki yang cukup besar, ya di atas 500.000 PV, itu 90% offline.
yang lainnya itu online. Target pasar dengan Anda punya produk yang menjawab kebutuhan, pertama menjawab kebutuhan, berikutnya menjadi kebutuhan, dan selanjutnya repeat order. Ini luar biasa. Ketika Anda mempresentasikan, itu menjawab kebutuhan mereka. Mereka bingung, gimana caranya mempercantik mahkota saya. Nah, sekarang Anda tinggal mapping pasar Anda. Anda tinggal mapping pasar. Di online pun juga Anda perlu juga mapping pasar kan. Usia tertentu, komunitas tertentu, kemudian kota tertentu. Anda bisa mapping dengan membangun pertemanan, siapa yang perlu Anda ajak berteman. Ini kan juga sudah mulai memfilter pasar kan. Kemudian juga dengan offline. Offline ini juga ternyata potensinya luar biasa sekali. Lalu apa yang Anda lakukan? Melakukan presentasi, melakukan sosialisasi, dan melakukan promosi. Itu aktivitas Anda yang pokok ketika Anda mengawali menjalankan bisnis ini. Itu aktivitas Anda yang pokok ketika Anda mengawali menjalankan bisnis ini. Ya. Nah, presentasi ataupun sosialisasi ataupun promosi dengan berbagai macam media itu yang namanya adalah penawaran. Jadi kalau Anda tidak melakukan penawaran, maka Anda tidak akan ada bisnis. Sebagus apapun produk, sebagus apapun kantor Anda, sepinter apapun, tetapi kalau tidak pernah melakukan penawaran, maka no business, no money. Tidak akan ada uang. Dari mulai bikin blog, ataupun bikin web, ataupun Anda membuat status yang menjual, ataupun Anda menawarkan ke orang lain, ini adalah aktivitas Anda menawarkan. Mengapa Anda tidak menawarkan? Nah ini, terutama yang offline, biasanya apa? Takut ditolak. Kalau sudah itu lupakan aja impian Anda kembali jadi karyawan. Nah kalau yang namanya menawarkan, pasti dua kemungkinan, ditolak dan diterima. Ya enggak? Kalau Anda tidak mau konsekuensinya, sudah tidak perlu harus Anda melakukan penawaran, lupakan impian Anda yang sudah Anda bikin, kembalilah jadi karyawan. Ya, tinggal pilihan kan? Tinggal pilihan. Kita lihat kenapa Anda juga perlu untuk melirik pasar offline. Ya, kenapa Anda perlu melirik pasar offline? Di samping Anda sekarang ini aktif di online. Yang pertama adalah tidak semua target pasar itu internet oriented. Tidak setiap orang itu senang buka Facebook, tidak setiap orang senang googling, tidak setiap orang senang buka laptop. Ya. Atau tidak setiap orang punya kesempatan ke arah sana. Nah, kalau Anda fokusnya di online saja, berarti ada pasar yang sebenarnya ceruk pasar yang Anda tinggal. Ya enggak? Anda lihat mungkin dari Boyolali sampai ke sini, berapa RT yang Anda lalui? Ya enggak? Itu duit semua, itu pasar itu. Ya toh? Ngomongnya nanti sama kok. Pertanyaannya juga sama, barangnya juga sama. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali lulus, terusnya lulus terus. Awalnya cuma takut kayak orang naik sepeda itu loh. Awalnya takut untuk bangun offline. Kemudian Anda memiliki kebebasan pemetaan pasar, terserah. Anda mau membangun di pedesaan, membangun di perkotaan, kemudian di instansi-instansi yang terkait. Ya, yang situ ada BPKK-nya. Asalkan Anda punya keahlian, sudah mulai keahlian bisa ngomong, belajar product knowledge,
Anda bisa melakukan presentasi, udah itu pekerjaan yang bergulir, gitu. Ya, sambil Anda membangun jaringan Anda. Fokus utama tetap Anda membangun network untuk nanti bulan ke-10. Ya, ketika Anda mulai pasif income-nya mulai 10 juta, offline-nya bisa Anda tinggalkan. Aku kesel, aku capek, aku pengen mancing aku. Misalnya seperti itu. Atau pengen berlibur kemana gitu. Anda sudah punya pasif income. Tapi sekarang tunda hobi Anda dulu, ya. Tunda kenikmatan Anda, ya. Tapi ini juga nikmat. Kalau Anda sudah mulai masuk presentasi, nikmat ini. Masih banyak orang yang senang ada barang baru bayar. Betul nggak? Ya kan? Masih banyak orang yang senangnya ada barang baru bayar. Maka Anda perlu melirik pasar online. Kemudian apa? Lebih membangun emosional. Lebih membangun keakraban. Anda langsung berhubungan dengan orang per orang. Langsung melihat produk, langsung beli. Kemudian apa? Memanfaatkan celah pasar. Ingat, offline ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan online. Di offline ini tantangannya jauh lebih besar, terutama tantangan mental. Karena apa? Anda langsung ketemu dengan orang. Melakukan negosiasi jadwal. Gitu. Takut nanti tidak bisa menjawab pertanyaan. Gitu. Kemudian di situ harganya sudah hancur-hancuran. Gitu. Wah, ini paling takut ini. Wah, percuma nanti saya ngisi. Nanti paling juga nanti ada yang jualan lebih murah lagi. Kan seperti itu. Ketakutan-ketakutan itu justru disitulah peluangnya bagi Anda yang mau memanfaatkan peluang itu. Tidak banyak pesaing. Masuk akal nggak? Anda hanya perlu melakukan 5 kali pertemuan, mengisi 5 kali pertemuan, habis itu jadikan hobi Anda. Anda punya keyakinan ketika Anda sudah belajar tentang produk Anda punya, viewer harus punya. Ya, tambah sedikit lagi saingannya. Ya, harus punya. Caranya gimana? Kredit. Bayarnya gimana? Ya dari penjualan kristal. Masa akal toh? Lah kapan kalau nggak mau beli kalau nggak sekarang kredit? Nggak jadi jalan-jalan Anda. Ya kan? Nah, memanfaatkan celah pasar ini sekarang untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta belum banyak yang offline. Kalau Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Banyuwangi, wah sudah timnya ngeri-ngeri timnya. Anda tahu nggak di sana? Per bulan itu rata-rata ada 10 mobil baru dari offline. Nah, gimana setiap hari ngisi laku 10, ngisi laku 30, Pak Didik malah laku 120 waktu ngisi di Lantam Angkatan Laut di Surabaya, ibu-ibu PKK itu langsung borong 120 kristal. Harga jualnya waktu itu Rp300.000. Efektif dilakukan dengan presentasi kolektif. Ya, Anda tinggal kerjasama dengan orang-orang yang sudah pernah ngisi, minta jadwalnya. Siapa? Atau Anda membayar orang untuk mencari jadwal pertemuan. Bayar aja tuh orang. Wes kowe gawe tolong cari jadwal pertemuan itu. Sehari saya kasih 200.000. Berangkat nggak? Berangkat. Ya, sehari harus dapat 10 jadwal pertemuan. Target pasar, perkumpulan ibu-ibu di tingkat PKK, Posyandu, RT, ataupun semua instansi di departemen-departemen. Gigrik mental ya. Semakin sedikit pesaingnya, peluangnya semakin besar. Nah, tinggal terserah Anda kan. Oh ya, beberapa informasi dari teman-teman master offline ini sudah mulai merambah di Boyolali karena ada jaringan kuat juga di Boyolali. Klaten sudah mulai offline, ya, kalau nggak cepet-cepet nanti pasar Anda akan direbut orang. Downline Anda pun juga direbut orang karena di sini Anda akan bisa mendapatkan downline juga nantinya. Target menjual 150 piece 1 bulan. Targetnya. Target profit 10 juta. Lu kok tidak 150
kok tidak 15 juta? Yang 5 juta itu yang Anda bagi-bagi buat Ibu RT, buat kasnya, buat pegawai Anda yang nyari jadwal gitu kan. Nah, target berarti kan setiap pertemuan targetnya laku 5, Anda ngisi 30 kali pertemuan. 30 kali pertemuan tidak harus 30 hari. Kan satu hari bisa 3 pertemuan. Ada yang ngisi pagi, ada yang pertemuannya sore, ada pertemuannya malam. Paling tidak semalam ada 2. Ya, sambil Anda memperbarui status Anda. Lo kan jalan semua tuh. Offline jalan, online juga jalan. Ya, ini kalau Anda betul-betul punya impian. Kalau tidak punya impian ya tadi kembali jadi karyawan, ya, paling nyaman ya. Ya, mengapa Anda perlu mengambil pasar offline juga? Yang pertama, mumpung masih ada momentum bahwa di sana ada target market lebih dari 50 juta, padahal Crystalek baru terjual 2 juta pitch, itu aja repeat order. Artinya belum ada 1 juta orang yang menggunakan Crystalek. Masih ditambah dengan bayi yang lahir, masih ditambah dengan orang yang baru ulang tahun ke-20, masih ditambah dengan orang yang baru ijab kabul. Itu selalu ada tiap hari. Pasar selalu tumbuh. Jadi ada momentum. Pasar tidak akan pernah jenuh dengan terus lahirnya manusia. Gitu. Satu hari berapa bayi lahir yang perempuan, pabriknya berapa bikin Crystalek, masih jauh lebih banyak orang lahir. Jadi tidak akan pernah jenuh. Kemudian mendukung program pemerintah, yaitu cegah kanker serviks sejak dini. Jadi inilah momentum-momentum yang bisa Anda ambil. Kalau toh mungkin Anda merasakan Anda tidak cocok dengan offline, tapi kenapa Anda perlu? Karena Anda memiliki jaringan. Di mana jaringan Anda ada yang pinternya offline, ada yang pegang laptop saja bingung, dia lebih nyaman di offline. Kalau tidak Anda beri kesempatan, sayang sekali. Ya, jadi jangan punya jaringan yang homogen, tapi Anda harus punya heterogen. Jadi inilah kelebihan kalau Anda punya network. Semua bisa menambah omset Anda. Nah, bagaimana sebenarnya melakukan presentasi itu? Yang pertama adalah membangun kepercayaan. Yang kedua, Anda menciptakan kebutuhan. Jadi presentasi Anda harus bisa membangun kepercayaan, kemudian bisa membuat kebutuhan atau menciptakan kebutuhan, lalu kemudian bisa membuat tekanan, dan baru kemudian closing. Itu nanti bisa memberikan kepercayaan, menciptakan kebutuhan, membuat tekanan pada calon pembeli Anda. Gitu. Kalau nggak beli sekarang, ruginya seumur umur, misalkan seperti itu ya. Nah, caranya ada nanti, lalu closingnya bagaimana, lalu follow up. Nah, targetnya nggak usah tiap hari Anda bikin jadwal. Target Anda nantinya untuk melakukan presentasi itu coba dengan 5 pertemuan, atau mungkin di sekitar lingkungan Anda, di RT Anda atau di tempat pengajian Anda. Ibu-ibu silahkan. Ya, targetnya itu belajar menjelaskan. Gitu. Kalau orang berenang dikasih buku, kira-kira bisa berenang nggak? Ya dia harus terjun masuk ke air. Entah glageben, entah ngelek banyu saember sampai blending perutnya. Tapi toh akhirnya nanti dia bisa berenang. Dibandingkan dengan dia katam satu buku tentang teori marketing, tapi tidak pernah terjun, nggak akan pernah bisa berenang, tidak pernah bisa melakukan presentasi. Belajar menjelaskan tentang apa yang ingin Anda jelaskan ke orang, targetnya itu. Belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul.
Karena nantinya pertanyaan itu rata-rata segitu-gitu aja. Itu aja pertanyaannya. Efek sampingnya ada nggak Pak? Gitu. Cara pakainya gimana? Terus kalau ini nanti gimana? Kalau bla bla, itu aja. Anda bisa, semakin banyak pertanyaan semakin bagus. Semakin banyak pertanyaan yang tidak bisa Anda jawab, itu semakin bagus. Jadi nanti kalau ada pertanyaan yang semuanya bisa Anda jawab, Anda langsung interupsi. Bu, tolong tanyanya yang agak sulit ya. Nah, yang itu sudah ditanyakan ke ibu-ibu yang lain sana ya Bu. Saya butuh pertanyaan baru. Ya, kemudian belajar menghadapi banyak orang. Belajar melawan tekanan. Ya kan? Tidak masalah, Anda mau laku atau tidak, tidak masalah. Kemudian belajar menjawab impian Anda yang kemarin pengen dapat penghasilan segini, mana actionnya? Nah, kalau cuma nempelnya gambarnya gampang, gitu, semua orang bisa. Diprovokasi sedikit langsung semangatnya minta ampun. Tapi begitu dikasih tantangan seperti ini, nah, mental Anda yang menjawab. Impian Anda sing ngawing-ngawing. Impian Anda yang menunggu. Alatnya adalah brosur VCD produk. Awal-awalnya mungkin nggak perlu harus pakai viewer. Anda bisa pakai monitor, itu bisa. Monitor LCD yang bisa melihat JPEG. Nanti file presentasinya di save as JPEG sehingga muncul format gambar. Lalu kemudian Anda urutkan. Anda ganti namanya, Anda urutkan. Kalau enggak nanti enggak teratur. Anda urutkan, kan kalau misalkan dia kan adanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti bacanya dia 1, kemudian 10. Harus ditambahi file 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, baru 10. Berikutnya, yang Anda rubah hanya file ke 0, file ke 1 sampai file ke 9. Urutannya dirubah. Tambahin 0, 0, 0, 0 gitu kan. Sehingga nanti bisa urut, Anda tinggal bawa itu, Anda tempelkan di Anda. Keuntungannya kalau pakai LCD dengan audien yang mungkin hanya 10-20 masih bisa dilihat. Anda bisa menggunakan remote untuk Anda next ke gambar berikutnya. Kemudian kalau Anda punya VCD player, Anda bisa putar film-film tentang Crystal Lake. Rata-rata tantangan Anda adalah Anda harus bisa melakukan presentasi dengan waktu 30 menit. Selesai. 15 menit berikutnya adalah closing. Jadi 40 menit. Biasanya Anda diberi waktu hanya setengah jam kalau Anda ngisi. Tantangan Anda adalah bagaimana membuat alur PowerPoint atau presentasi yang bisa Anda presentasikan dalam batas waktu 30 menit selesai dan menarik. Ya, dan kalau nanti itu bisa, seterusnya Anda menjadi hobi, bukan menjadi tekanan. Awal-awal aja, ya. Nah, apa sih sebenarnya yang namanya penawaran itu? Dengan pupuk organik Crystal ini, tanaman selada saya semakin memuaskan. Saya sebagai petani microgreen sangat puas menggunakan pupuk organik Green Star. Terbukti tanaman saya semakin sehat dan hasilnya semakin meningkat. Tanaman taragon saya semakin subur dan hijau setelah menggunakan Green Star. Green Star, pupuk organik serbuk yang bisa digunakan untuk semua tanaman dan sudah terdaftar di Departemen Pertanian.
tanaman jeruk saya semakin banyak buahnya dan sehat. Semenjak pakai Freetop, tanaman melon saya semakin sehat karena tercukupi nutrisinya. Nutrisi buah Freetop diformulasikan khusus untuk mempercepat dan memperbanyak pembuahan dan sudah terdaftar di Kementerian Pertanian. BSA bagus, bikin anakan padi makin banyak. Bos. Biang subur alami, pupuk organik padat, biangnya pupuk organik cair yang terbukti mampu meningkatkan hasil pertanian dan telah terdaftar di Departemen Pertanian.